Ya, 8 tuntutan dilayangkan mahasiswa dan mahasiswa menunggu pemerintah memberikan jawaban. Kemerdekaan baru saja dirayakan, namun sehari setelahnya mahasiswa turun ke jalan. Apakah suara mahasiswa hanya akan dianggap sebagai kritik atau akan direspon sebagai sebuah keresahan publik? Di saat mahasiswa mengklaim mewakili rakyat yang gelisah, lalu bagaimana respon pemerintah? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita bergabung bersama tenaga ahli Bakom RI, Hariko Satria. Selamat sore, Mas Hariko. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk waktunya, Mas Hariko. Kami sudah menghubungi perwakilan juga dari pihak mahasiswa ini, namun belum direspon ya. Baik, sebelum kita ke persoalan 8 tuntutan mahasiswa, tapi bagaimana pemerintah melihat aksi kemarin sehari usai perayaan kemerdekaan? Apakah ini dianggap kritik biasa atau ini perlawanan? Iya, kami sangat menghormati aksi dan idealisme dari teman-teman mahasiswa. Kita negara demokrasi dan kami tidak pernah menganggap mahasiswa sebagai lawan. Justru kami berterima kasih sekali atas kritik-kritik yang sudah mengingatkan agar tidak korupsi dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena mahasiswa adalah penerus kita. Jadi justru kita mendoakan teman-teman mahasiswa terus menjaga idealismenya dan menjadi generasi penerus yang betul-betul membawa Indonesia lebih maju lagi. Dan memang di peraturan Presiden di nomor 24 tahun 2025 itu melindungi siapapun yang melaporkan atau membongkar kasus korupsi. Kita sudah 81 tahun merdeka, korupsi ini memang harus diberantas. Terkait dengan kita juga sudah mencapai banyak hal. Misalnya JP Morgan itu kan memprediksi bahwa terjadi krisis pangan di tahun 2027. Namun demikian kita sekarang sudah tidak lagi impor beras, ya. Kita malah sudah bisa mengirim beras ke negara lain, kita sudah bisa mengirim pupuk ke negara lain. Kemudian sekarang kalau kita lihat ada yang misalnya mengatakan kemerdekaan belum dirasakan di ruang-ruang kelas, itu ada benarnya karena memang sekolah kita banyak yang rusak. Dan ketika Pak Prabowo menjadi presiden memang lebih dari 40% sekolah yang rusak. Dan di tahun 2025 sudah diperbaiki 16.000 sekolah. Tahun ini juga diperbaiki 70.000 lebih sekolah. Tahun depan 100.000. Jadi perbaikan sekolah di era Presiden Prabowo ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Kemudian KIP kuliah untuk mahasiswa juga selalu naik anggarannya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dengan teman-teman mahasiswa. Kita satu tim, jadi sekali lagi ini yang paling penting kami sampaikan, kita ini semuanya satu tim, kita ini sebangsa dan setanah air, mungkin posisinya saja yang berbeda, tapi tujuan teman-teman mahasiswa, tujuan pemerintah itu sama. Kita sama-sama ingin 88 juta anak-anak Indonesia hari ini itu betul-betul sehat ya, umurnya panjang, sudah ada program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Kemudian dia juga cerdas dan bisa bersaing di 2045. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Baik, Mas Hariko, kalau tadi Anda katakan bahwa pemerintah sudah menjalankan atau memperbaiki sejumlah sekolah begitu ya, mungkin ratusan atau mungkin angkanya tadi Anda sebutkan bahkan tahun ini 16.000 lebih di tahun 2025 dan 16.000, 70.000 lebih sedang diperbaiki di tahun 2026. Karena kerusakannya itu ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Demikian juga dengan posyandu dan puskesmas kita itu banyak yang rusak. Nah ini persoalannya juga gini, itu di wilayah mana itu yang diperbaiki? Apakah memang di wilayah 3T gitu? Sebab kita kalau mau dilihat laporannya ini tampaknya enggak terlalu nyata gitu. Makanya mahasiswa juga, ini siapa yang merasakan gitu perubahan tersebut? Iya, jadi begini, ada kemungkinan juga
ketika seseorang atau siapapun memilih mengkritik pemerintah, namun di handphonenya itu sudah tidak muncul lagi mengenai program-program kinerja pemerintah. Ada kemungkinan seperti itu. Karena revitalisasi sekolah ini dengan mudah ketika kita ketik di media sosial, di TikTok, di Instagram, itu penonton videonya itu 100.000, kemudian ada yang 200.000, ada yang 300.000. Bisa jadi itu tidak ditonton. Nah, ini perlu kita sama-sama saling melihat informasi, dan juga sudah ada websitenya di revitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu. Jadi perbaikan sekolah ini bukan seperti kita membuat hal-hal yang tidak terlihat. Ini bisa dicek di lapangan, silahkan dicek di lapangan, kami sangat terbuka. Ada 16.000 sekolah yang sudah diperbaiki pada tahun 2025 kemarin, dan sekarang dalam proses 70.000 sekolah, dan inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Dan di tahun 2027 ini 10.000 puskesmas akan diperbaiki karena kerusakannya parah memang. Baik. Ada yang sudah lebih dari 50 tahun. Jadi Baik. kami sangat memahami, mungkin di HP kita, di algoritma kita, dan seperti di Sindo News juga kami ingin menyampaikan bahwa sekarang itu memang misalnya kayak Sindo News itu punya media sosial. Meskipun di belakang Sindo News itu ada ratusan wartawan, tetapi jangkauannya kadang-kadang sama dengan satu akun pribadi. Inilah kadang-kadang yang membuat kita agak sulit sekarang. Jadi media-media kredibel seperti Sindo News yang menyampaikan berita yang sudah terverifikasi, itu kadang-kadang jangkauannya bisa kalah oleh akun-akun pribadi yang menjual emosi, yang menjual kemarahan, padahal beritanya itu tidak benar. Karena kemarin ada juga yang mengatakan anggaran perbaikan sekolah itu 0, kemudian disebarkan sehingga viral, kemudian diluruskan oleh media-media kredibel seperti Sindo atau media-media lain, tapi jumlah like dan jumlah view-nya itu tidak sebanyak akun-akun yang baru muncul itu. Itu yang sering kita alami hari ini, Mas. Jadi Anda menduga ada ini akun-akun yang muncul-muncul itu yang buzzer-buzzer begitu ya? Artinya atau yang akun-akun negatif yang malah justru membesar-besarkan hal yang sebenarnya tidak ada begitu ya maksudnya ya. Baik, saya mungkin masuk sekarang ke pertumbuhan perekonomian ya. Pemerintah kan berulang kali menyampaikan pertumbuhan ekonomi semester 1 ini mencapai 5,45%. Nah, pertanyaan yang paling sederhananya lah ya, ini pertumbuhan ini sebenarnya paling banyak dinikmati oleh siapa? Karena kalau di lapangan, kami ada di lapangan, turun dan ketemu dengan para pebisnis UKM dan segala macam itu, teman-teman yang dagang, lalu kemudian teman-teman karyawan, itu rasa-rasanya tidak terlalu merasakan pertumbuhan tersebut. Bahkan nih mahasiswa kemarin juga akhirnya turun dan kemudian menyuarakan hal yang sama begitu. Iya, sekali lagi kami sampaikan, kami berterima kasih kepada mahasiswa turun di jalan, menyampaikan aspirasi di media sosial, membuat tulisan di media, membuat spanduk. Itu sekali lagi itu sangat positif untuk iklim demokrasi kita. Nah, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang kita harus sama-sama mengakui di awal-awal bulan Januari itu di seluruh dunia itu bahkan terjadi kegoncangan, tidak stabil ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara memang sama, terjadi demonstrasi dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat pemerintahan kita relatif lebih stabil, harga BBM terkontrol, kita situasinya damai. Bahkan di bulan Lebaran ketika itu kita ini kan luas sekali ya negaranya ya, negara yang keempat terbesar di planet bumi ini, semua titik itu bisa dikunjungi damai, ada 1.340 suku bangsa berjalan dengan damai. Kemudian masuk pada 3 bulan terakhir tadi yang Mas sampaikan, pertumbuhan ekonomi kita relatif baik, dan itu juga ditunjang oleh program-program, karena kita akan mengirimkan uang ke banyak dapur-dapur, kemudian terjadi pergerakan ekonomi, juga ditunjang oleh berbagai program-program lainnya.
Nah, sekarang memang situasinya sudah mulai agak Mengirimkan stabil. uang ke dapur-dapur itu maksudnya apa, Mas? Jadi itukah indikator yang membuktikan bahwa kelompok bawah dan kelas menengah mengalami peningkatan kesejahteraan gitu? Iya, memang kita harus mengevaluasi ini, harus terus kita tingkatkan, karena kan kita tidak berhenti di sini. Setelah sekarang kita masuk pada bulan Agustus periode yang kedua, tentu akan terus ditingkatkan program-programnya. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, program-program itu juga meningkatkan jumlah tenaga kerja. Misalnya program perbaikan sekolah itu menambah tenaga kerja. Misalnya seperti program nanti perbaikan puskesmas itu ada 10.000 puskesmas itu juga menambah tenaga kerja. Tadi yang yang kami sebutkan terkait mengirimkan uang itu, memang dari Badan Gizi Nasional itu mengirimkan uang ke dapur-dapur MBG itu untuk memproduksi makanan yang bergizi untuk ibu hamil, kemudian untuk ibu menyusui dan balita gitu, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dapur-dapur, orang belanja dari petani, orang belanja dari peternak, orang belanja dari UMKM gitu loh. Memang belum sepenuhnya sempurna, tapi sekali lagi situasi negara kita stabil, baik, aman, damai, dan kita punya modal sosial, modal ekonomi, kemudian inflasi kita bagus. Tinggal kita sekarang terus diawasi, dan memang kalau kita lihat yang cukup menggoncangkan di kita ini antara lain adalah perbaikan tata kelola ini. Jadi memang Presiden Prabowo tidak hanya memerintahkan untuk menangkap koruptor itu orang per orang, kan selama ini yang kita lihat tuh penangkapan si A, si B, penangkapan si C, si D. Namun yang dilakukan hari ini adalah perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola minyak, perbaikan tata kelola sawit, perbaikan tata kelola ekspor, sehingga pasti banyak yang merasa terdampak, terganggu dengan ini. Ada yang merasa terganggu, dan namun kami melihat lebih banyak yang ikhlas, karena ini memang perbaikan. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, itu jumlah BUMN itu 1074, ya kan? Kalau ini dipertahankan, ini kan sebetulnya bisa memberikan lapangan kerja juga bagi banyak orang. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direksi, dan lain sebagainya. Namun karena dianggap ini pemborosan, kemudian pendapatannya tidak sesuai dengan gaji-gaji para komisaris dan direksi, Pak Prabowo minta dipangkas, bukan hanya dipangkas 50%, tapi dari 1074 itu Presiden minta kalau bisa hanya tersisa 300. Nah sekarang sudah dipangkas 290 BUMN, dan negara kita juga sudah hemat lebih kurang 50 triliun rupiah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kita sudah berhasil memproduksi B50, dan kita sudah tidak lagi tidak lagi minta solar, tidak lagi membeli solar. Sekarang itu sudah menghemat devisa juga 170 triliun. Jadi begitu, Mas. Baik, tapi mahasiswa ini masih menuntut juga untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM dalam poin keempat yang mereka ajukan. Setuju, kami setuju dengan teman-teman mahasiswa. Setuju ini begini maksudnya. Jadi kita ini sama-sama ingin melihat bagaimana rakyat ini hidup dengan semudah-mudahnya. Semuanya bisa diakses dengan mudah. Fasilitas kesehatan bisa diakses dengan mudah, BBM bisa diakses dengan mudah. Jadi sekali lagi, tujuan dari teman-teman mahasiswa itu 100% sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti kebutuhan pokok dan BBM bisa diturunkan dong harganya berarti, Pak? Terus berupaya, makanya misalnya contohnya seperti fasilitas kesehatan misalnya. Sekarang kayak cek kesehatan gratis itu. Cek kesehatan gratis itu kan kalau diuangkan, itu satu orang itu antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Sekarang gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian 98 juta lebih orang-orang Indonesia itu ditanggung iuran jaminan kesehatannya oleh pemerintah. Kemudian untuk BBM itu kan juga ada yang subsidi. Intinya kita terus berupaya bagaimana memudahkan hidup
dari saudara-saudara kita masyarakat Indonesia Ya, ini. mungkin Namun mahasiswa tentu mau tidak. lihat realisasinya juga gitu maksudnya, Mas Hariko ya, karena kan tadi udah nggak impor lagi. Kalau udah nggak impor lagi kan berarti ada spare juga tuh. Walaupun mungkin di subsidi ke yang lain-lain, tapi mungkin khusus untuk BBM bisa diturunkan lebih terjangkau lagi begitu. Iya. Kapan itu Kami bisa sangat direalisasikan? memahami maksud dari teman-teman mahasiswa. Tujuan dari mahasiswa pasti ingin meringankan kehidupan masyarakat. Namun kita ini kan sama-sama mengelola sebuah negara yang besar. Ada yang sekarang di sektor kesehatannya, sektor pendidikannya, BBM-nya juga terus diupayakan. Dan satu persatu bisa kita apresiasi. Kita sudah punya B50 ini patut juga diapresiasi, satu kemenangan-kemenangan kecil bagi kita semua. Kemudian terkait dengan kemandirian lainnya juga patut kita lakukan. Misalnya sekarang Pak Prabowo juga sudah melaksanakan janjinya untuk menaikkan gaji seluruh hakim. Jadi bahkan hakim yang muda itu gajinya naik 280%. Kemudian Yang guru kapan tuh, Mas Hariko? Yang guru naik gajinya kapan kira-kira? Yang guru tunjangan sudah naik, untuk tunjangan guru honorer itu sudah naik, kemudian insentifnya juga naik, kemudian beasiswa dulu tahun lalu 12.500 untuk para guru melanjutkan kepada jenjang S1, sekarang sudah naik menjadi 150.000 orang. Jadi akan terus ditingkatkan, karena begini Mas, kita ini menyelesaikan masalah yang sudah terjadi selama 81 tahun ini. Jadi ini memang perlu bertahap. Misalnya, kenapa selama 34 tahun ini kita diam saja terjadi kebocoran ekspor sebanyak 15.000 triliun lebih itu. Itu kan baru diungkap di zamannya Pak Prabowo. Nah sekarang sudah ada kebijakan ekspor satu pintu. Nah kebijakan ekspor satu pintu ini tentu akan banyak menghemat uang negara. Nah kalau uang kita banyak, maka kita lebih mudah memberikan pendidikan gratis, kemudian memberikan layanan-layanan yang lainnya. Namun ini memang bertahap. Jadi setiap perubahan besar, setiap perbaikan besar, itu pasti akan melahirkan goncangan yang besar. Bisa jadi juga melahirkan perlawanan-perlawanan yang besar. Namanya kita bersih-bersih ya, pasti ada debunya. Nah debu-debunya ini mungkin di sebagian orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, dia tiba-tiba bilang Indonesia gelap. Padahal ini proses bersih-bersih sedang berjalan terus. Tapi itu mahasiswa semua yang bicara tuh Mas Hariko. Apa memang mereka termasuk yang tidak suka ketika lagi ada bersih-bersih begitu, atau bagaimana anggapan dari pemerintah? Kami sekali lagi sudah berulang kali kami sampaikan lewat Sindo News ini. Kami sampaikan, kami sangat mengapresiasi gerakan mahasiswa. Kami tidak ingin ada upaya-upaya untuk membentur-benturkan pemerintah dengan gerakan mahasiswa, karena sekali lagi antara mahasiswa dan pemerintah itu satu kesatuan. Kita sebangsa dan setanah air. Kita sudah melihat dari beberapa negara, makanya negara kita harus tetap solid, karena tidak mudah. Sekali lagi kita ini 1.340 suku bangsa, ada 187 kelompok aliran, ada 6 agama, kita rentan sekali. Presiden juga selalu mengingatkan terkait dengan upaya pecah belah dan lain sebagainya. Makanya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang selalu mengingatkan. Bahkan kami sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa akan tercatat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, sejarah perbaikan. Jadi antara mahasiswa dengan pemerintah 100% tidak ada masalah. Tujuannya sama, kemudian perjuangannya sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi sama-sama kita ingin memperbaiki Indonesia ini. Hanya mungkin cara pandangnya yang berbeda. Nah, ini Mas, mahasiswa ini kan meminta evaluasi total PSN ya, MBG dan juga Kopdes. Apakah pemerintah bersedia membuka ukuran cost benefit yang konkret dari program-program tersebut nggak untuk evaluasi juga? Memang program seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih itu sangat membutuhkan evaluasi. Sangat-sangat membutuhkan evaluasi, karena programnya kan program baru berjalan 20 bulan. Sedangkan di negara-negara lain program makan bergizi gratis itu sudah berjalan di atas 70 tahun, di atas 80 tahun.
itu di Amerika sudah 80 tahun, di Jepang sudah 72 tahun, kemudian di Spanyol bahkan sudah 120 tahun. Baik, jadi evaluasinya yang sampai hari ini apa kira-kira Mas Hariko? Biar mahasiswa juga bisa mengerti maksud. Luar biasa. Evaluasinya nggak main-main ini. Sangat-sangat luar biasa. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Mungkin dicek saja, pernah nggak ada pemecatan tenaga ahli, karyawan, pegawai non-ASN sampai 261 orang. Ya, itu perbaikan tata kelola. Kemudian 137 kepala dapur dicopot, 67 lagi kepala dapur kemarin juga dicopot, 1.300 dapur itu ditutup secara permanen, kemudian 414 dapur yang fiktif itu diminta untuk mengembalikan dana, kemudian 1.300 dapur terakhir kami lihat itu disuspend. Di mana ada perbaikan bongkar-bongkaran yang sebesar itu, dan kepala dapurnya Dr. Sudaryono itu sangat memahami tentang rantai pasok. Kemudian wakilnya Ibu Arumsari itu ahli keuangan, ada Pak Trenggono ahli teritorial. Jadi kami tegaskan ini bahwasannya 3 orang pimpinan Badan Gizi Nasional itu sama sekali tidak mempunyai dapur. Kemudian 5 orang deputi itu tidak punya dapur. Semua pegawai BGN itu tidak punya dapur. Maka seluruh orang-orang di Badan Gizi Nasional itu mempunyai kemerdekaan 100% untuk merapikan program makan bergizi gratis ini. Jadi semua pegawai BGN itu 100% punya kemerdekaan untuk memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Baik, mungkin tidak bisa cepat. Singkat saja Pak Hariko. Ya. Terakhir mungkin ini. Karena begini, karena kan yang ingin kami sampaikan mahasiswa, perbaikan. Bukan, maksudnya begini, karena mahasiswa dan masyarakat juga tentunya merasakan begini. Waktu kemarin itu kan sempat seperti dikhianatilah 3 pemimpin BGN ternyata melakukan korupsi, lalu kemudian juga ternyata di Kejaksaan Agung juga Jampitsusnya juga melakukan korupsi. Jadi ada luka di hati gitu, kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu apakah Presiden saat ini sudah memerintahkan bahwa semua kasus ini dikawal sampai ada hasilnya penetapan menjadi vonis dari hakim gitu? Betul. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan, semuanya yang terbukti bersalah itu memang harus dihukum, dan orang-orang seperti mahasiswa, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengkritik pemerintah itu kalau tidak boleh dikriminalisasi. Itu disampaikan Presiden di HUT Polri. Sebaiknya orang-orang yang bersalah itu memang harus dihukum. Jadi sekali lagi perbaikan ini berjalan terus. Dan kami terus mengimbau aksi-aksi seperti ini terus saja dilakukan, karena memang pemerintah itu membutuhkan kritik. Dan kita sekali lagi menganggap teman-teman mahasiswa adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Kita sama-sama ingin Indonesia ini maju. Dan silakan. Dan sekali lagi program MBG ini butuh kritik dan perbaikan berjalan terus. Ya. Kalau kita bicara korupsi di program makan di sekolah, di Korea Selatan itu juga ada korupsinya, di Jepang itu juga ada korupsinya, tetapi tidak ada ceritanya di negara-negara maju itu menghentikan program makan bergizi gratis. Jadi di negara-negara maju itu siapapun Perdana Menterinya, siapapun Presidennya, yang namanya program makan di sekolah itu terus berjalan. Karena program makan di sekolah itu bagian dari kepentingan nasional, itu menentukan 20 tahun lagi bagaimana generasi sebuah bangsa. Nah kita ini baru memulai, ketika ada perbaikan justru kami sangat berterima kasih. Baik, kalau begitu. Mas Hariko, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga semua yang tadi disampaikan juga boleh tercapai dan mahasiswa juga mendapatkan jawabannya. Salam sehat selalu.